Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas masalah klasik bagi para pengguna akun laku baru, yaitu pengajuan limitnya ditolak atau mungkin diterima tapi cuma dapat 50.000 atau mungkin cuma 200.000. Di video kali ini kita akan mulai bahas ya, di tahun 2023 ini tentu paylater itu semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Karena tentu saja ini berkaitan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa gagal bayar dan juga banyaknya kasus galbay yang terjadi di semua aplikasi pinjol. Apalagi diberatkan aturan-aturan OJK yang semakin memberatkan, sebagai contoh misal harus mempunyai ekuitas 12,5 miliar, terus maksimal untuk nasabah yang kreditnya macet itu tidak boleh lebih dari 5% dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat paylater ini sedikit mengencangkan syarat-syaratnya, sehingga wajar bila saat ini banyak yang pengajuan limitnya itu kalau nggak ditolak ya cuman dikasih limit yang sedikit. Nah, sekarang apa saja sih pertimbangan-pertimbangan aplikasi pinjol seperti ini ketika proses pencairan limit? Jadi perlu kalian ketahui, untuk menentukan limit nasabah yang baru itu perlu dilakukan oleh tim analis atau tim penentu limit yang diberikan. Ya mirip-mirip seperti kartu kredit lah teman-teman. Jadi ketika mereka mulai menganalisa data kalian, terus kemudian tidak ditemukan masalah dan data kalian lengkap serta histori kalian baik, maka kalian akan mendapatkan limit yang sewajarnya, ya mungkin sesuai dengan penghasilan kalian. Tapi buat yang ditolak berarti ada yang salah nih di data kalian. Mungkin KTP kalian ada yang bermasalah, atau mungkin buram atau nggak jelas, atau kalian pernah bermasalah juga di slik OJK ya. Dan satu hal lagi, untuk masalah data ini teman-teman harus konsisten ya. Teman-teman harus benar-benar memberitahu alamat domisili di mana, alamat KTP di mana, dan ini kalau ada perbedaan data yang mungkin agak ambigu, nah itu akan membuat kalian susah untuk diterima atau pengajuan limit akun laku kalian ditolak ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian juga nggak pernah punya histori ngutang, minjam, ini juga cukup sulit ya, karena kalian historinya juga nggak diketahui. Jadi mereka ini akan ragu, mereka ini akan memberikan kalian limit yang besar apa enggak, atau bahkan mungkin limit yang kecil atau enggak sama sekali. Nah ini nih, buat yang kemarin ngajuin dan dapat 50.000 atau 200.000, itu artinya data kalian masih ada hal yang janggal dan juga masih belum diketahui. Jadi mereka akan ngetes dulu nih, selama beberapa bulan kalian dikasih limit segitu, kalian bermasalah enggak. Jadi jangan sampai mereka itu terulang masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan terdahulu, yaitu memberikan limit yang besar, namun mereka tiba-tiba banyak yang gagal bayar dan hanya menggunakan akun laku tanpa ada pertanggungjawaban. Nah inilah yang menyebabkan di tahun 2023 ini makin sulit sekali untuk mendapatkan limit akun laku. Jadi pastikan yang pertama teman-teman datanya lengkap, datanya bersih, terus kemudian teman-teman datanya juga jelas. Jadi sebisa mungkin foto KTP itu jangan ada blur sedikit pun. Terus kemudian kalian pastikan slik OJK kalian juga bersih, dan juga rumah atau alamat kalian itu jelas. Dan pastikan satu hal lagi, alamat kalian itu alamat yang tidak di blacklist. Maksudnya bagaimana? Misal kakak kalian pernah bermasalah di akun laku, orang tua kalian pernah bermasalah di akun laku. Ini juga akan membuat kalian terasa lebih sulit lagi untuk mendapatkan limitnya. Karena dianggap satu rumah dan alamat tersebut sudah masuk dalam daftar hitam akun laku, tentu ini akan membuat kalian sulit sekali untuk mendapatkan limit yang besar, atau bahkan tidak akan mendapatkan limit sama sekali teman-teman. Nah, untuk memperbaikinya kalian harus menghubungi customer service akun lakunya. Bilang kalian ada itikat baik untuk pengguna akun laku ya. Bilang kalian tidak pernah ada masalah dan apa kira-kira yang harus diperbaiki jika memang kalian ditolak. Mau itu melalui email kayak melalui telepon kayak, itu terserah kalian. Tapi kalau soal seperti ini, kalau kalian mau email, coba aja email terlebih dahulu, biar nanti penjelasannya dan kalian ngomongnya itu lebih enak juga. Buat kalian tentunya ada nih beberapa tipe orang yang kalau menghubungi customer service itu kadang agak suka gelagapan dan susah ngomongnya. Nah, saya sarankan kalian bisa melalui email aja, nggak masalah teman-teman ya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian dan semoga kalian bisa mengerti apa saja penyebabnya dan nggak bertanya-tanya lagi, dan ngerti apa sih yang harus kalian lakukan selanjutnya dan apa yang harus kalian perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.